Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan source code secara gratis aplikasi warung makan atau restoran berbasis website gitu ya. Mungkin di halaman pertama di sini halaman indeksnya adalah halaman login gitu. Di sini ada user dan password dan bisa meng-create account gitu ya. Dimana di sini ada beberapa level pengguna. Yang pertama ada waiters, kasir, owner, dan pelanggan gitu ya. Dan mungkin ada pengguna lain yaitu administrator gitu sih. Kita langsung coba saja. Di menu login di sini saya login sebagai admin. Passwordnya 123, kita login. Nah, di tampilan awal halaman administrator di sini menampilkan data pengguna, dimana memang untuk data pengguna sendiri tadi kita sudah jelaskan sebelumnya. Ada data waiters, data kasir, data owner, dan data pelanggan. Dan di sini menu kedua ada entry reference atau makanan. Di sini bisa diinput atau ditambah lagi untuk menu makanannya gitu ya. Sini ada nama masakannya apa, kemudian harganya, kemudian stok persediaannya ada berapa, kemudian bisa diupload untuk gambarnya gitu ya. Kemudian di menu ketiga ada entry order. Sini ada entry order gitu ya. Sini entry order ini adalah proses pemesanan gitu ya. Di sini ada menu, kemudian di sini ada keranjang pemesanannya. Misal contoh saya pesan di sini ada sayur asem. Sini maka akan terinput gitu ya. Menunya sayur asem. Kemudian misalnya saya pesan nasi pecel. Sini akan terinput nasi pecel, tinggal kita masukkan jumlah yang ingin dipesan. Misalnya saya input 1 gitu ya. Kemudian nomor mejanya nomor 5. Nah, sini akan menghitung untuk total harganya ada berapa, dan silakan teman-teman juga bisa proses pemesanan langsung gitu ya. Kemudian ada entry transaksi apabila teman-teman sudah proses di sini, misalnya 1 ya, 1 di sini mejanya 2 misalnya, kita proses. Nah, di sini ada notifikasi untuk proses menunggu pesanan gitu ya. Nanti di entry transaksi di sini akan muncul proses transaksi yang belum dibayar gitu ya. Di sini yang tadi kita input totalnya segini. Nah, apabila sudah proses pembayaran, silakan teman-teman tinggal klik transaksi saja, kemudian pembayarannya berapa jumlahnya gitu ya. Nah, dan tinggal teman-teman selesaikan transaksinya gitu ya. Kemudian di sini menu terakhir ada generate laporan. Jadi generate laporan ini adalah laporan harian yang sudah diproses transaksi di sini gitu ya. Nah, mungkin teman-teman harus tahu juga apa fungsi daripada data pengguna. Di sini ada data waiters, dimana untuk data waiters sendiri pada saat kita login, di sini saya sudah buat catatan. Nah, di sini pertama ada waiters ya. Waiters ini hanya menampilkan beberapa menu saja. Yang pertama ada entry order saja dan generate laporan. Jadi di menu di sini cuma ada 3, beranda dan logout. Nah, kemudian kasir menunya hanya entry transaksi dan generate laporan. Kemudian ada owner, dia hanya satu menu aja, melihat generate laporan. Untuk pelanggan hanya transaksi saja, dan admin untuk semua menu gitu ya. Mungkin cukup sekian. Nanti untuk video selanjutnya kita akan bagaimana cara proses penginstalan website warung makan atau restoran di XAMPP gitu ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstal aplikasi atau source code website restoran atau warung makan gitu ya di XAMPP. Nah, sebelum proses penginstalan dipastikan teman-teman punya aplikasi XAMPP Control Panel
untuk server lokal gitu ya. Di sini saya sudah menginstalnya, mungkin nanti teman-teman bisa lihat di video saya bagaimana cara menginstal XAMPP di Windows gitu ya. Nah, setelah terinstall untuk XAMPP-nya, silakan teman-teman buka dan running untuk kontrol panel XAMPP-nya dan runningkan Apache dan MySQL-nya gitu ya. Seperti ini. Nah, kemudian apabila teman-teman sudah mendownload, nanti filenya berupa seperti ini, zip gitu ya. Tinggal teman-teman copy saja filenya, kemudian letakkan di directory yang teman-teman dimana install XAMPP-nya gitu ya. Sini kebetulan saya menginstalnya di local C gitu ya. Kemudian teman-teman buka XAMPP directory htdoc, kemudian teman-teman silakan paste di sini. Kemudian teman-teman silakan klik kanan gitu ya. Kemudian kita ekstrak. Nah, sini sudah jadi. Ini kita hapus saja. Nah, sini sudah jadi folder. Kita rename saja namanya agar tidak terlalu panjang gitu ya. Restoran misalnya. Nah, kemudian teman-teman buka browser. Sini saya menggunakan Google Chrome. Silahkan teman ketik localhost sesuai directory folder yang tadi kita buat. Di sini restoran ya. Restoran. Ya. Nah, di sini terjadi error karena memang untuk koneksinya kita belum install terkait database-nya. Teman-teman silakan buka localhost, kemudian enter, silakan pilih php myadmin. Nah, di sini kita buat dulu untuk database-nya. Ini teman-teman bisa buat nama database-nya db restoran gitu ya. db_restoran. Sini kalau bisa untuk nama database-nya disesuaikan agar koneksinya bisa langsung ke websitenya nanti gitu ya. Silakan teman-teman create. Setelah di create, teman-teman silakan import database-nya. Kita pilih choose file. Nah, di sini kita ke folder yang tadi ya, C, XAMPP, htdoc. Kemudian teman-teman pilih restoran, pilih di sini database, kemudian kita klik db database ya. Kita open, kita scroll ke bawah, kemudian kita import. Tunggu beberapa saat. Nah, setelah sukses semua untuk proses importnya gitu ya, nanti di sini akan membuat beberapa tabel gitu ya. Setelah itu kita kembali lagi di sini, kita refresh saja. Nah, di sini sudah langsung login. Nah, di sini sudah selesai untuk proses penginstalannya gitu ya. Mungkin saya akan memberikan beberapa contoh proses transaksi gitu ya. Sini saya login sebagai kasir gitu ya, karena untuk proses pemesanan harusnya ada di di waiters, maksud saya waiters gitu ya, dimana di sini kita bisa entry orderan. Sini waitersnya Umah, kita paste saja. Kemudian di sini untuk passwordnya kita masukkan 123. Nah, di sini akan muncul entry order gitu ya. Nah, di sini misalnya dari waiters ini membantu pembeli untuk memesan ayam geprek, kemudian sayur asem dan sate ayam misalnya. Sini ayam geprek 2, kemudian sayur asemnya di sini 1 misalnya, kemudian sate ayamnya 3. Pelanggan di meja 5 misalnya. Nah, di sini sudah muncul ya untuk total harganya. Kemudian kita proses pemesanan. Nah, di sini kita diinformasikan agar menunggu gitu ya sampai di meja nanti. Nah, untuk waiters di sini tidak bisa melakukan proses karena menunggu
approval dari admin atau kasir gitu ya. Di sini ada admin dan kasir yang bisa memproses transaksinya gitu. Kita coba login menggunakan admin. Nah, sini admin sudah login, kemudian kita pergi ke transaksi. Nah, ini yang tadi kita pesan gitu ya. Yang tadi waiters ini membantu pelanggan untuk memesan. Itu. Nah, silakan teman-teman diketik aja transaksi. Di sini misalnya sudah melakukan proses pembayaran. Sini total harganya ada 62.500. Misalnya uangnya ada 70.000 gitu ya. Nanti akan muncul untuk kembaliannya di sini. Nah, silakan teman-teman klik transaksi selesai. Nah, apabila sudah selesai proses transaksinya gitu. Nah, di sini ada menu cetak, ada menu hapus. Apabila kita cetak, nanti dia akan menampilkan nota gitu ya. Proses pencetakan untuk nantinya diserahkan ke pelanggan gitu sih. Untuk website ini sendiri sebenarnya dari pelanggan di sini ada ya. Pelanggan bisa melakukan transaksi namun harus proses pendaftaran terlebih dahulu. Contoh misalnya di sini ya, kita create. Nah, di sini harus daftar terlebih dahulu, misalnya namanya Firdaus gitu ya. Kemudian usernya Daus. Passwordnya 123, kita samakan saja. Di sini kita coba menjadi pelanggan gitu ya. Kita daftar. Nah, apabila teman-teman sudah melakukan pendaftaran, di sini harus melakukan approval dari admin untuk proses approval. Contoh misalnya kita tadi sudah daftar Firdaus ya, login Daus, passwordnya 123. Nah, apabila kita login dan belum di approve admin, di sini akan muncul notifikasi gitu ya, belum di approve gitu ya, atau belum divalidasi. Nah, untuk proses validasi di sini kita login sebagai admin dulu. Nah, nanti di sini akan muncul gitu ya, data pelanggan yang tadi kita daftar. Untuk statusnya masih nonaktif karena masih belum kita approve gitu ya. Apabila si Firdaus ini ingin melakukan proses transaksi, harus menunggu statusnya menjadi aktif. Di sini saya admin bisa melakukan pengaktifan gitu ya. Di sini kita aktifkan saja misalnya. Nah, apabila sudah seperti ini pelanggannya sudah aktif dan bisa memesan. Kita coba ya. Ini kita coba Firdaus. Loginnya tadi Daus 123. Nah, di sini akan muncul gitu ya, beranda dan hanya menu entry order. Nah, di sini teman-teman pelanggan sendiri bisa proses transaksi, tapi harus melakukan proses pendaftaran dan approval dari admin gitu sih. Jadi memang untuk user silakan teman-teman pahami gitu ya. Di sini memang ada beberapa menu yang harus dipahami dari teman-teman. Di sini ada user admin, user pelanggan, user owner, user kasir, dan user waiters. Nah, fungsi-fungsi dari menu ini silakan teman-teman lihat dulu gitu ya, yang mana berhak untuk proses entry transaksi dan entry order gitu sih. Jadi harus dipahami dulu ya teman-teman untuk menu-menu apabila sesuai login user itu gitu sih. Mungkin cukup sekian tutorial proses penginstalan aplikasi warung makan atau restoran gitu ya di XAMPP. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang mungkin sedang mencari aplikasi untuk skripsi maupun tugas akhir gitu ya, atau mungkin untuk tugas-tugas di kampus terkait pembuatan website. Jangan lupa subscribe untuk mendukung channel saya agar saya lebih semangat lagi memberikan tutorial-tutorial terkait website atau
memberikan source code secara gratis. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna